Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekalipun saudara di rumah, saudara bisa download outline yang saya siapkan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang kedua daripada serial Crisis. Saudara, kemarin kita sudah belajar crisis, the solution crisis, Christ is, ada Kristus. Nah, saya ingin mengulangi beberapa bagian yang penting untuk saya masuk di dalam bagian yang kedua. Pak, bagian kedua Bapak akan berbicara tentang apa? Bagian kedua saya akan berbicara tentang kingdom principles to overcome crisis. Bagaimana ada prinsip-prinsip kerajaan Allah yang saudara dan saya harus fahami di tengah-tengah krisis seperti ini. Saya ulangi, mungkin tidak ada di outline saudara, tapi saya mereview sebentar tentang understanding tentang krisis. Apa itu Pak krisis? Krisis adalah satu kejadian yang kita tidak bisa kontrol. Karena saudara tidak bisa kontrol, itu sebabnya saudara mengalami krisis. Nah, karena saudara tidak bisa kontrol keadaannya, saudara tidak bisa kontrol kejadiannya. Oleh karena itu saudara dan saya hanya bisa mengontrol yang Anda bisa kontrol. Apa itu Pak? Yang Anda bisa kontrol adalah pikiran saudara dan perspektif kita tentang krisis itu sendiri. Oleh karena itu paradigma penting sekali, dan saya ingin menyampaikan hari ini apa sih sebenarnya kunci yang diberikan oleh Tuhan. Dan saya berdoa orang lain tidak tahu, Anda warga kerajaan Anda harus tahu. Dan saya berdoa saudaralah orang yang berhak untuk menerima rahasia kunci itu. Nah, saya mau mengajak saudara kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-16. Mari baca bersama dengan saya Matius pasal 16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Mari baca bersama-sama saudara di rumah, bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukannya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Jadi dari ayat itu Alkitab menunjukkan kepada kita untuk semua warga kerajaan surga. Ini caranya Tuhan memberikan kunci, kingdom secret keys, kunci rahasia untuk membuka surga. Pak, kenapa sih warga kerajaan diberikan kunci? Dalam bahasa Inggris diberikan I will give you the keys. Dalam bahasa Indonesianya, Tuhan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Pak, pertanyaannya kenapa sih kunci kerajaan surga diberikan kepada kita? Saya mau saudara membaca ayat ini walaupun di tempat saudara tidak ada. Efesus pasal yang pertama, saya ingin saudara membaca Efesus pasal pertama. Ayat yang ketiga, Alkitab menulis begini. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Mari kita membaca. Kenapa warga kerajaan perlu diberikan kunci kerajaan surga? Ayat yang ketiga, Efesus pasal pertama, ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, garis bawahi kalimat ini, segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa di dalam sorga Dia telah menyiapkan segala sesuatu yang saudara dan saya perlukan. Di tengah krisis, sorga tak pernah krisis. Mari katakan bersama saya, sekalipun di dunia mengalami krisis, kerajaan sorga tak pernah krisis. Itu sebabnya saudara, kenapa banyak orang mengalami kesulitan untuk mengalami kelimpahan, mengalami hidup, mengalami pertolongan Tuhan di tengah krisis. Karena Alkitab menulis segala sesuatu yang baik telah, artinya sebelum krisis Tuhan
telah menyediakan bagimu. So jangan khawatir, oleh karena itu Alkitab menulis dengan jelas, telah disediakan oleh Tuhan bagi saudara, tetapi disimpannya bukan di BSD, disimpannya bukan di Tangerang, tapi dia menyimpan segala sesuatu berkat yang saudara dan saya perlukan. Berkat kesembuhan bagi saudara yang sakit, berkat materi buat saudara yang mengalami krisis keuangan, ada berkat sukacita buat saudara yang sedang mengalami kesengsaraan. Ada berkat yang disediakan secara luar biasa tapi disimpannya di sorga. Karena Tuhan menyimpan segala sesuatunya di sorga. Itu sebabnya saudara warga kerajaan perlu diberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Wow. Nah, Pak, kunci itu berbicara apa? Kunci itu berbicara tentang prinsip untuk memasuki apa yang Tuhan sediakan di sorga. Kunci berbicara tentang otoritas untuk saudara dan saya bisa membuka. Saudara, kalau saudara melihat di kulkas ada banyak persediaan, tapi kulkas itu terkunci, orang itu tidak bisa mendapatkan apa yang di dalamnya. Orang melihat ada rumah, dia bisa istirahat, tapi ada pintu di situ, tapi kalau dia tidak bisa dia nggak punya kunci, dia tidak bisa memasukinya. Dengan kata lain, Anda dan saya bisa menikmati apa yang disediakan di surga kalau saudara memiliki kunci atau rahasia yang surga berikan dalam hidup saudara. Pak, kunci itu bicara pertama prinsip-prinsip untuk prinsip kerajaan untuk saudara membuka sesuatu yang baik di surga, atau otoritas untuk Anda membuka yang Bapa dan saya sediakan, saudara Bapa sediakan bagi kita, bagi saudara dan saya. Nah, kalau saudara membaca di dalam ayat berikutnya, Tuhan Yesus mengajar apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu buka di bumi akan terikat di surga. Dengan kata lain, kalau saya membuka di surga, juga bisa terbuka di muka bumi. Jadi oleh karena itu saudara mesti tahu prinsipnya, saudara mesti membuka pintu kerajaan surga dan mengambil apa yang saudara perlukan, dan itu terjadi di dalam alam jasmani. Dan apa yang terjadi dalam alam jasmani itulah yang akan membuat saudara mengalami breakthrough dalam hidup ini. Yang percaya katakan. Wah, saudara, di dalam Markus pasal 4 ayat 11 dan 12 nanti saudara baca. Buat warga kerajaan, orang lain gak boleh iri. Anda nanti baca Markus pasal 4 ayat 11 dan 12. Kepadamu telah diberikan rahasia. Ingat ya, the keys, kunci. Rahasia apa Pak? Rahasia kerajaan. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dengan perumpamaan. Saya kadang-kadang tidak tahu kenapa Tuhan memberikan itu. Kenapa mereka berbicara kepada orang-orang Farisi dalam perumpamaan? Kenapa dia berbicara kepada banyak orang melalui perumpamaan? Dengan alasan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak tahu. Sekalipun mereka mendengar, tapi mereka tidak mengalaminya. Itu sebabnya saudara, ada banyak hal yang Tuhan sampaikan dalam perumpamaan. Tetapi buat saudara, perumpamaan itu diterjemahkan Tuhan sebagai sebuah rahasia. Sehingga saudara, karena saudara tahu rahasia, karena saudara mengerti kuncinya, orang lain masih pusing, dia masih mencari-cari, orang lain masih meraba-raba, dan Anda dengan mudah menggunakannya. Inilah yang saya sebut dengan rahasia. Orang lain tidak tahu, Anda tahu. Dan mental kerajaan inilah yang saudara dan saya harus miliki. Oleh karena itu betapa pentingnya sering sekali saya mengingatkan kepada saudara membaca firman Tuhan, sebab dengan banyaknya firman Tuhan Anda baca, Anda akan terima banyak rahasia. Dan kalau saudara banyak punya rahasia dan Anda lakukan dalam hidup saudara, dalam Matius pasal 7 saudara, ayat yang ke-24 sampai 27, seperti orang yang membangun rumah. Banjir tetap dirasakan. Angin tetap dirasakan. Badai tetap dirasakan. Hujan lebat dia rasakan. Tapi
Yang membedakan, dia tetap tegak karena sorga membackup kehidupan dia. Wow. Nah, sekarang saya akan masuk lebih dalam. Mari buka bersama dengan saya Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Ada 3 ayat yang sebenarnya bisa saudara pungut dan saudara baca. Kejadian 2 ayat 15, Kejadian 1 ayat 26, 28, Mazmur pasal 115 ayat yang ke-16. 3 ayat ini memberikan statement yang sama, tapi saya ingin membaca Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Mari saya ingin membaca bersama-sama dengan saudara. Pada waktu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, semua disiapkan, tamannya sudah disiapkan, pohonnya sudah disiapkan, lalu kemudian sungai untuk mengairinya sudah disiapkan, lalu kemudian ayat 15, mari baca bersama dengan saya dengan suara keras. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara masih ingatkan 2 minggu yang lalu saya berbicara Tuhan mencari pekerja, dia bukan cari pemilik. Diulangi di dalam prinsip ini yang sama. Tuhan menempatkan dia di Taman Eden bukan untuk memiliki taman, tetapi untuk mengusahakan dan memelihara. Kata mengusahakan dan memelihara, tugas saudara dan saya, kalau saudara pengen tahu rahasia, Anda mesti dalam, mesti ngerti apa yang Tuhan inginkan. Jadi tugas manusia itu adalah mengelola. Jadi saya menggunakan 2 kata yang dalam Alkitab, mengusahakan dan memelihara, saya ganti dengan 1 kata, mengelola. Memanage, management yang diperlukan. Oleh karena itu kalau saudara tidak bisa mengelola, maka banyak orang akhirnya menjadi rakus. Dia pikir dia bisa melakukan sebebas-bebasnya. Dia pikir dia bisa mengerjakan semaunya. No, Tuhan tidak mau manusia itu rakus, greedy di muka bumi. Itu sebabnya kenapa banyak krisis terjadi, karena ada korupsi banyak di muka bumi. Dan kadang-kadang kenapa banyak kesulitan, oleh karena mereka tidak mengelola sesuai seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalimat ini luar biasa. Saya ingin masuk lebih dalam. Di dalam Kejadian pasal 2, sebelum Tuhan memberikan pengelolaan perintah itu kepada manusia, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-4 dan 5. Semua sudah ditanam, perhatikan ya. Semua sudah ada di Taman Eden, tetapi dia belum diizinkan terjadinya pertumbuhan. Tidak diizinkan ada pertumbuhan di muka bumi dan tidak ada yang bergerak bertumbuh di muka bumi, karena Alkitab menulis karena belum ada manusia yang mengusahakannya, yang memanage, yang mengelola. Jadi segala sesuatu sudah ada, semak, tapi pertumbuhannya belum diizinkan Tuhan. Wow, perhatikan, lihat saya ke depan. Karena hujan belum datang dan belum ada manusia. Kenapa Tuhan menunggu pertumbuhan di Taman Eden? Kenapa Tuhan menunggu manusia? Kenapa segala sesuatu di muka bumi bisa bertumbuh, diizinkan bertumbuh? Dia harus menunggu orang yang bisa mengelolanya. Baru izinkan semua bisa berkembang dan bertumbuh. Sehingga dengan kata lain, kekuatan saudara mengelola itu ditunggu oleh Tuhan dari sejak manusia diciptakan. Dia bahkan yang lain tidak diizinkan untuk bertumbuh, yang lain tidak diizinkan berkembang, sebab dia menunggu ada orang yang bisa mengelolanya. Sebab kalau tidak ada yang mengelolanya, saudara, bertumbuh akan jadi liar. So, oleh karena itu manusia punya tugas yang luar biasa. Yang lain tidak diizinkannya berkembang. Yang lain tidak diizinkan bertumbuh. Dia menunggu pribadi manusia. Dia pribadi yang akan mengelola dengan baik. Oleh karena itu saudara, prinsip di dalam Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal 2, dan prinsip-prinsip di dalam perjanjian baru sama. Supaya saudara mengerti. Tuhan juga kembali lagi bahwa
Saudara bisa bayangkan bahwa Tuhan menahan semua yang baik bisa tumbuh oleh karena dia menunggu saudara. Dengan kata lain, sebenarnya apa saja yang di tangan saudara Tuhan bisa kembangkan dalam hidup saudara. Tapi dia menunggu saudara punya kemampuan untuk mengelola. Kalau saya mau terjemahkan kalimat ini, dia tidak izinkan ada pertumbuhan yang lebih besar di tangan saudara sebelum dia lihat kemampuan saudara untuk mengelola. Saya pengen lebih dalam, mari kita membuka Matius pasal 25. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayat yang 14 sampai 30. Di sana Tuhan memberikan sebuah perumpamaan yang jelas dan dia menerangkan artinya kepada saudara. Apa yang dia katakan? Matius pasal 25, Tuhan mempercayakan kepada hamba-hambanya, kepada saudara dan saya, mempercayakan talenta. Kalau Anda lihat di dalam Matius pasal 25, ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan dia 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Sesuai dengan apa? Perhatikan, kemampuan untuk mengelolanya. Jadi dengan kata lain, orang yang mampu mengelola talenta, dia akan diberikan kemampuan lebih besar. Dikasih 5 talenta. Tapi ada orang yang tidak diberikan kemampuan lebih besar, hanya diberikan 1 talenta, 2 talenta. Oleh karena itu saudara, ini statement saya. Kalau Anda bisa mengelola, kalau Anda bisa mengatur, maka itu akan menimbulkan kepercayaan Tuhan lebih besar dalam hidup saudara. Jadi bukan krisis yang menentukan apakah saudara ada di tanganmu yang lebih banyak, lebih besar, bertumbuh, mengembang. Sebab prinsipnya adalah Tuhan tidak izinkan perkembangan, pertumbuhan, penambahan terjadi kecuali saudara dilihat oleh Tuhan punya kekuatan pengelolaan dengan baik. Sebab ini statement saya, manajemen attract resources. Saya ulangi, manajemen attract resources. Jadi kalau ada orang yang bisa dipercaya mampu mengelola, otomatis, mari bilang sama saya, otomatis dipercayakan yang lebih besar. Wow, saudara, bukankah saudara dan saya pernah melihat bagaimana Tuhan pernah membuat perumpamaan yang lain, tapi sama. Semua diberikan 1 mina. Semua masing-masing diberikan 1 mina. Lalu kemudian yang satu datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan, inilah mina yang Tuhan berikan, sekarang 1 mina, sekarang saya kembangkan Tuhan menjadi 10 mina. Wow. Ini bicara apa Pak? Ini bicara kemampuan seseorang mengelola. Perhatikan, lihat saya. Mengelola, dia mampu mengelola maka Tuhan tambahkan kemampuannya. Dari 1 dia lipat gandakan sampai 10. Dan setelah dia sampai 10, tidak lagi dilukiskan talenta atau mina lagi. Tetapi Tuhan mempercayakan dia 10 kota. Begitu dia bisa dipercaya 5 mina, dia dipercaya 5 kota. Artinya, semakin saudara dan saya bisa dipercaya Tuhan dalam pengelolaan, saudara akan melihat Tuhan akan mempercayakan kepadamu resources yang lebih besar di tangan saudara. Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak akan memberikan kepada apa yang saudara doakan. Wow, statement ini berbahaya ini. Ada jemaat tanya kepada saya, Pak, kenapa sih doa-doa saya tidak dijawab? Apakah Tuhan tidak sanggup menjawab doa saya? No. Saya mau buat statement ini, saya harap saudara dari Matius pasal 25 saya akan buat statement ini. Tuhan tidak memberikan kepada seseorang apa yang dia doakan. Tetapi dia memberikan apa yang dia bisa kelola. Dan yang dia minta dalam doa tapi dia bisa kelola. Jadi Tuhan tidak memberikan apa yang saudara minta, tapi Anda nggak bisa kelola. Oleh karena itu saudara, kalau saudara tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka pasti akan hilang dan binasa. Saya ulangi,
Kalau Anda tidak bisa kelola, maka itu akan hilang. Makanya Tuhan tidak memberi apa yang kita bukan memberi yang apa yang kita minta dalam doa, tetapi Dia menjawab doamu sesuai dengan apa yang bisa Anda kelola. Mari katakan bersama saya, Tuhan tidak menjawab semua doa saya, kecuali Dia memberi apa yang saya bisa kelola. Oleh karena itu hari ini saya mau memberikan, this is the secret keys of the kingdom of God. Melanie dia berkata begini, God has given you everything you need to accomplish everything He has given you to do. Jadi Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kamu perlukan untuk menyelesaikan sesuatu yang memang Tuhan perintahkan untuk Anda lakukan. Wow. Jadi kalau begitu ada garansinya. Ada garansinya selama Anda mengelola apa yang diperintahkan Tuhan, Anda mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Saya ambil statement Melanie karena dia bilang ini Tuhan akan memberikan, selalu memberikan segala sesuatu. Given everything you need to accomplish everything He has given you to do. Saya berdoa supaya saudara mengerti kebenaran bagian ini. Nah, baiklah. Kalau begitu Pak, sangat penting dong kita mengelolanya. Oh iya, satu hari murid-murid Tuhan Yesus terkesimak di dalam Yohanes pasal 6. Dia lihat terkesimak sekali ketika dia melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Setelah dia memberikan makan 5.000 orang, murid-murid saking senangnya mungkin euforia. Dan dia berkata gitu, wah hore, mujizat sedang terjadi. Tapi ketika mereka mau bubar, Yesus tiba-tiba kaget dalam Yohanes pasal 6 ayat yang terakhir. Lalu dia perintahkan kepada murid-muridnya, apa saudara yang diperintahkan? Apakah mereka mau doa tutup gitu? Seperti kayak ibadah raya kebaktian kita tutup. No, Yesus tidak menutup dalam doa. Tapi yang Yesus perhatikan, lihat nih. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa-sisanya. Dengan kata lain, Tuhan tidak senang kalau saudara dan saya menghambur-hamburkan resources yang Tuhan berikan. Kalau saudara dan saya menghambur-hamburkan resources yang Tuhan berikan, maka Tuhan tidak akan pernah memberikan kepercayaan lagi kepada saudara lebih banyak. Ini yang saya sebut sebagai sense of crisis. Semua orang yang bertemu dengan saya, selalu saya ajarkan memiliki sense of crisis. Kalau kita diberikan lebih, jangan diciak semuanya. Saudara murid-murid juga bisa yang 12 bakul kemudian dimakan lagi juga bisa. Tetapi itu namanya rakus. Greedy. Tetapi Tuhan mau supaya tidak ada seorang pun yang menghambur-hamburkan resources yang datang dari Tuhan. Nah, pada beberapa waktu yang lalu, mungkin saudara sampai tempat ini lalu saudara berkata ini, Pak, rasanya menurut saya ini sudah cukup baik mengelola. Bagus. Kemarin di dalam doa fajar saya menceritakan tentang sekolah kehidupan atau school of life. Perhatikan ya, ada 3 fase dalam sekolah. Pertama, namanya fase belajar, panjang. Saudara dengarkan kebenaran yang saya sampaikan. Tapi yang kedua ada fase namanya ujian. Fase ujian ini lebih pendek daripada fase belajar. Pak, fase ujian ini bicara apa? Fase ujian ini berbicara tentang krisis. Semua orang tidak senang dengan krisis, semua orang tidak senang dengan ujian. Di tengah ujian sebenarnya Tuhan sedang menguji semua pelajaran yang Dia berikan. Apakah pelajaran yang saudara dan saya terima dari Tuhan ketika krisis ini berlaku enggak menolong saudara? Kalau dia berlaku menolong saudara, Anda lulus. Kalau Anda dilihat oleh Tuhan, Anda bisa mengelola, memanage dengan baik, maka di tengah krisis itu tandanya Anda lulus dan Anda tidak akan mengalami krisis. Orang lain bisa mengalami, orang lain bisa banjir,
angin dan hujan datang, tapi kita juga rasakan. Tapi still stand firm. Tetap bisa berdiri. Tetap kokoh. Ada masa berikutnya itu liburan. Nanti saya beritahu, habis ujian krisis ini ada liburan. So jangan pernah menyelesaikan masalah musiman dengan solusi yang permanen. Saudara tahu bedanya antara Petrus dan Yudas? Petrus menyelesaikan masalah musiman dengan musiman. Dia minta ampun dan diampuni. Yudas harusnya dia bisa minta ampun, dia menyelesaikan dengan solusi yang permanen. Bunuh diri. Jangan menyelesaikan masalah yang musiman dengan solusi permanen. Pak, kalau tergoncang artinya apa? Tergoncang artinya kunci yang diberikan kepadamu, kau belum kelola dengan baik. Kau belum manfaatkan. Sekarang saya ingin masuk lebih dalam. Apa sih Pak yang Bapak maksudkan dengan pengelolaan? Apa sih yang Bapak maksudkan dengan manajemen? Kalau teori manajemen berkata begini, manajemen ialah mempengaruhi orang, mengatur orang untuk mencapai tujuan daripada sang pemimpinnya. Itu manajemen menurut dunia. Tetapi saya mau supaya saudara mengerti manajemen yang dimaksudkan Tuhan dari Kejadian 1 sampai Matius pasal 25 sampai kitab Wahyu akan harus ada pertanggungjawaban. Perhatikan, apa itu manajemen menurut prinsip kerajaan? Manajemen adalah cara mengatur yang 4 biji, efektif, efisien, benar, sesuai waktunya. Efektif, efisien, according to the purpose, timely, sesuai waktu, untuk menggunakan milik seseorang, dalam hal ini Tuhan, dan memberikan nilai tambah dari apa yang dipercayakannya. Wow. Saya akan definisikan satu persatu, sambil saudara perhatikan dirimu. Kalau di tengah ujian ini Anda krisis, mari ulang, redefinisi ulang. Karena kunci adalah untuk bisa membuka, semua tersedia di sorga, semua tersedia. Apa yang kau buka di sorga di dalam alam roh akan terbuka di alam nyata. Pasti. Jadi manajemen adalah cara mengatur yang efektif, efisien, benar, sesuai waktunya, menggunakan milik seseorang untuk tujuan sang pemilik. Dan memberikan nilai tambah dari apa yang dipercayakannya kepada dia. Saya akan mulai masuk pertama, efektif. Apa itu Pak efektif? Efektif artinya saudara dan saya menggunakan resources yang Tuhan berikan, yang dipercayakan kepada saudara dengan atau sesuai tujuan sang pemilik. Ini penting sekali. Kalau saudara diberikan kedudukan, diberikan posisi, diberikan keuangan lebih longgar, bukan berarti saudara bisa leluasa menggunakan semaumu. No. Kalau Anda diberikan bisnis menjadi besar dan Anda didudukan oleh Tuhan di orang di paling atas, bukan untuk Anda semena-mena melonggarkan diri. No. Ini milik Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Kalau saudara mengerti saya harus menggunakan sesuai milik Tuhan. Wow. Dengarkan ini. Kalau saudara menggunakan sesuai milik Tuhan, ada garansi, ada jaminan. Di tengah krisis, ada jaminan. Saya mau cerita. Bukankah saya sudah sering cerita ini kepada saudara, tapi saya suruh ulangi lagi. Tahun 2015, dunia ini khususnya Indonesia mengalami yang namanya krisis. Semua bisnismen menceritakan kepada saya, masa itu sebenarnya disebut dengan masa disruption atau disruption era. Semua orang mengalami krisis, bahkan ada seorang pendeta datang kepada saya pada tahun 2015. Pendeta yang sangat senior, dia datang kepada saya, Pak, bagaimana persembahan di gereja? Memang kenapa kamu tanya? Persembahan di tempat aku mengalami penurunan yang sangat drastis. Tahun 2015.
Tapi tahun 2015 justru di tengah-tengah krisis Tuhan bicara kepada saya. Kerjakanlah 10 proyek yang aku percayakan kepadamu. Saudara, sangat beda jauh antara apa yang dialami dunia dengan apa yang diperintah surga. Gimana caranya memahami cara Tuhan? Kalau saudara dan saya sebagai pengelola, sebagai steward, saudara akan menggunakan resources dengan efektif. Katakan bersama saya, efektif. Efektif itu artinya kita gunakan sesuai dengan perintah daripada sang pemilik. Kalau sang pemilik pada waktu itu saya masih ingat tahun 2015. Kita disuruh beli ruko ya. Kita beli ruko 5 biji di sini, 2 biji di Maja. 7 ruko. 2 ruko apa untungnya Pak? WTC beli di Maja. Ya enggak ada untungnya sih. Tapi kerajaan sorga untung. Untuk apa? Untuk buka gereja di sono. Ada jiwa diselamatkan. Bukan untungnya kita, bukan untungnya sang pemilik. Ingat, memanage adalah memberikan nilai tambah dari apa yang diberikan kepada, jadi dipercayakan kepadamu. Kita membeli 3 ruko, lalu kemudian kita bangun 4 lantai. Untuk apa? Supaya jemaat bisa dimuridkan, English service bisa masuk, bisa berkembang lebih besar. Anak-anak FLCC, youth kita bisa berkembang, dan dia bisa punya tempat. Dan orang-orang bisa dimuridkan melalui TC, Transformation Class, kita bangun. Kenapa kita bangun itu? Supaya sorga untung. Jemaatnya dilengkapi sehingga saudara dilengkapi dengan prinsip-prinsip kerajaan dan saudara bisa menang di tengah-tengah gelora dunia, badai dunia yang datang. Kita beli apa lagi? Wah, waktu itu saya disuruh Tuhan, kita lagi ngumpulkan duit untuk bangun tanah 12 hektar. Tiba-tiba saya duduk di situ, saya masih ingat, kamu bangun ya 3 raksa. Tuhan, bukannya bangun tanah 12 hektar, bangun dulu. Saudara, saya nggak ngerti. Tetapi ini prinsip. Kalau sang pemilik ingin melakukannya itu sekalipun tidak untung bagi kita, pasti untung bagi pemiliknya. Pasti untung bagi kerajaan surga. Kalau Anda kerjakan, saya mau beritahu, saudara akan dipercaya semakin besar. Saya kaget hari ini gereja itu sudah selesai, lebih besar daripada gereja induk ini. Dan kita tidak termehek-mehek. Kenapa saudara? Karena kita ikuti perintah dari sang pemimpin. Kita membeli lagi, membangun untuk rumah untuk orang gila. Saudara, sekarang rumah orang gila atau rumah untuk merawat orang-orang yang mental illness atau stres atau orang gila di jalan lah. Apa Pak untungnya? Kalau saudara tanya apa untungnya, ya kita nggak ada untungnya. Yang untung adalah orang-orang bisa dirawat, diselamatkan, masuk dalam kerajaan surga. Saya lagi belajar kenapa Tuhan suruh kita mau memberi makan kepada orang-orang di sekitar tanah 12 hektar dan Tuhan suruh membangun kita house of bread yang sebenarnya tidak ada keuntungannya bagi kita. Tapi Tuhan mau memberikan makan dan sekarang saya tahu ternyata oleh jemaat diberikan makanan yang sehat. Nanti saudara akan tahu kenapa Tuhan menyuruhkan itu. Ada perintah yang lebih jelas. Saya masih ingat pada waktu kita di tengah-tengah kesulitan kita membangun resource kita. Ini sebelumnya. Tetapi saya tahu itu Tuhan yang mau. Oleh karena itu pada waktu kita di tengah kesulitan, kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Ingat ya, ingat. Lagu ini keluar ketika saya melihat, ketika kadang-kadang kita melihat persoalan yang tidak sanggup kita selesaikan. Tapi lagu ini refnya berkata, Allah sanggup, Allah mampu menolongku. Allah sanggup, Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Biar kebesaranmu, kedahsyatanmu yang menolong umatmu
Di masa-masa kami gak sanggup, kami lihat mujizat-Mu selalu ada. Saudara, secara manusia saya sih gak tahan ya. Secara manusia saya tidak mampu. Bahkan sudah sama tutup. Tapi ingat, ini perintah bukan dari saya, ini perintah dari yang punya. Sekalipun gereja ini tidak mampu, tapi ingat, gereja ini punya akses, punya kunci. Saudara juga punya kunci. Semua saudara juga punya kunci. Siapa yang udah terima Yesus sudah punya kunci. Dan saudara sekarang dilihat oleh Tuhan, apakah saudara diberikan kunci yang lain, kunci berikutnya. Karena diberikan, I will give you the keys, kunci-kunci kerajaan surga. Wow, saudara, pada waktu saya tidak mampu, saya masih ingat sebuah penglihatan seorang hamba Tuhan. Dia cerita begini, pada waktu satu malam, lalu kemudian dia diangkat Tuhan pergi ke surga. Dan pada waktu dia pergi ke surga, saudara, tiba-tiba dia ditunjukkan oleh malaikat, inilah kotak. Jadi surga itu ada tempat perbendaharaan. Lalu dia pergi ke situ, dia datang, dia buka. Ternyata setiap orang yang percaya kepada Yesus, waktu lahir di muka bumi ini ada kotakannya. Dan di situ ternyata waktu dibuka, di kunci pertama dibuka, ceklek. Waktu dibuka, ternyata di dalam di lacinya masih ada laci-laci. Wow, saya nggak tahu berapa puluh laci, kata dia 20 lacinya dia, nomornya dia, namanya dia. Lalu waktu dibuka, lalu kemudian dia tanya, kenapa yang laci 1, 2, 3 sudah kepake, kenapa 17 laci belum kepake? Lalu kemudian malaikat ini menjelaskan kepada dia, ini yang 3 ini kamu sudah pakai sesuai dengan instruksi dari kerajaan surga. Terus, kenapa masih banyak? Ya karena kamu tidak mengerjakan apa yang disuruhkan Tuhan kepadamu. Apa yang tersedia ini hanya untuk melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Lalu dia bangun, dan ketika dia bangun dia cerita dalam sebuah bukunya. Dan dia bilang, dia beritahu gini, apa saja yang diperintahkan oleh Bapa kepadamu, sebenarnya di sana sudah ada uangnya. Di sana sebenarnya sudah ada persiapannya. Tinggal saudara buka kunci. Kalau saudara melakukannya sesuai dengan rencana Bapa, maka akan diselesaikannya. Yang ngerti katakan amin. Itu sebabnya saudara, Ris Hospital jadi bukan karena saudara hebat, bukan karena gembalamu hebat. No. Karena kita melakukan sesuai dengan tujuan, efektif. Bilang sama saya, efektif. Kedua, efisien. Apa itu efisien? Efisien artinya menggunakan bahan yang paling sedikit untuk hasil yang terbaik dalam tujuan yang sama. Menggunakan bahan yang paling sedikit untuk hasil yang terbaik mencapai tujuan yang sama. Kalau saudara boros, maka saudara tidak akan pernah diberikan kepercayaan. Itu sebabnya di gereja ini saya ajarin, semua ketua departemen saya ajarin, orang keuangan saya ajarin. Di gereja ini saya sebagai decision maker bersama dengan orang keuangan, tidak boleh memegang uang. Bendahara memegang uang, dia membagi sesuai instruksi dari pemimpinnya. Dia tidak boleh mengalokasikan semaunya. So, semua orang ada limitasinya. Saya nggak bisa keluarkan uang, keuangan juga nggak bisa keluarkan. Berdua sesuai dengan proposal departemen baru bisa kita keluarkan. Yang bagi orang lain yang mengaudit pekerjaannya, ada orang lain yang mengaudit. Sehingga sistem keuangannya dibuat sedemikian. Kalau lebih bagaimana? Lebih dia harus kembalikan dan ditaruh di tempat yang tersedia. Saudara, efisien artinya menggunakan bahan yang paling sedikit untuk hasil yang terbaik. Ketiga, benar. Apakah saudara sudah benar melakukannya? Benar itu apa? Apakah kamu melakukan sesuai dengan perintah yang tadi sesuai dengan tujuan daripada sang pemilik? Tetapi apakah tahapannya sesuai dengan apa yang diperintahkan? Kalau Tuhan suruh 1 ya 1 aja. Kalau Tuhan suruh 2 ya 2 kerjakan. Saudara melakukannya dengan benar, apa yang kamu lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Semua yang kita kerjakan di gereja kita, saya mau menggunakan contoh gereja kita. Semua instruksinya, kalau sudah disuruh, membangun rumah Tuhan sesuai tujuannya,
Tuhan suruh beli 12. Apakah saya melakukannya benar apa tidak? Satu hari saya masih ingat itu. Saya mau beli 13. Ada pendoa datang kepada saya, Pak, bukannya Bapak cerita bahwa Bapak disuruh 12? Oh iya nak. Pendeta juga bisa kadang-kadang salah. Dan kemudian saya masih ingat, wah iya 12. Kalau 12 ada garansi duitnya, 13 belum tentu ada garansi. Saya takut gak bisa kebayar, makanya saya kurangi 12. Pak, bagaimana caranya bisa tepat sesuai dengan perintah? Makanya saudara, ada yang mendengarkan dengan audible voice, ada orang yang mendengarkan dengan mimpi, ada orang yang mendengarkan suara yang lembut, ada orang yang menerima insight dalam pikirannya. Dia kumpulkan dari rema-rema bermacam-macam. Makanya saya ajak saudara membaca rema supaya Anda terlatih menerima pesan-pesan Tuhan. Dan dengan cara begitu saudara akan akurat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Pak, dalam bisnis bagaimana caranya saya mengaplikasikannya? Saya bekerja 13 tahun di sebuah perusahaan. Apakah Tuhan bisa bicara di tengah-tengah bisnis? Bisa. Saudara latihan. Makanya saya ajak saudara, saya sering cerita di kesempatan yang lain, bagaimana Tuhan berbicara, mengembangkan bisnis padahal bukan punya saya, punya orang lain. Tapi karena saya menjadi pengelola, maka Tuhan berbicara. Saudara juga apalagi kalau saudara punya bisnis. Saya mau beritahu Tuhan juga bisa mengelola, maka Tuhan akan mengarahkan pada saudara tepat seperti yang Tuhan mau. Yang keempat, sesuai waktu. Timely. Lihat, apakah yang saudara kelola dari resources yang Tuhan taruh dalam hidup saudara sudah mengalokasikannya tepat waktunya. Atau waktu kita, waktu kronos, waktunya Tuhan, waktu kairos. Saudara pernahkah ingat, saya selalu kalau melakukan proyek-proyek yang disuruh oleh Tuhan, saya selalu tahu yang pertama perintahnya. Kita ngerti perintahnya. Kapan dilakukannya saya tanya lagi. Sebab kalau kita tidak melakukannya tepat waktunya, itu kalau dalam bahasa, kalau saudara masih ingat ya, ada nebo, kemudian masuk ke pisga. Pisga adalah penentuan Tuhan. Kairos, kalau saudara melakukan tepat pada waktunya, resources yang lain itu akan datang dalam hidup saudara. Wow. Reach Hospital, kita melakukannya dengan tepat kairosnya. Itu sebabnya resources yang datang dari sorga terbuka. Kenapa terbuka Pak? Kuncinya ada di tangan saudara. Kuncinya apa? Manajemen. Mari bilang sama saya, mari katakan bersama saya, semakin saya bisa mengelola dan dipercaya, semakin banyak laci-laci saya bisa buka. Di tengah krisis Anda perlu buka laci yang kedua, laci yang ketiga, laci yang keempat, laci yang kelima, laci yang keenam. Dan saya berdoa supaya saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan di masa krisis. Ada orang tanya kepada saya, Pak, kapan sih bangunnya convention center? Bapak udah ngomong bertahun-tahun kok nggak keluar, kok nggak dibangun-bangun? Tunggu saudara, saya nunggu pisga. Kenapa Bapak nunggu pisga? Kenapa Bapak nunggu kairos? Ya kalau saya kerjakan tidak pada waktunya Tuhan. Kalau nggak datang resources, siapa yang tanggung jawab? Pengelolaan itu selalu mengandung 4 unsur ini. Saudara mengerjakannya harus tepat pada waktu. Efektif, efisien, benar, dan sesuai waktunya Tuhan. Oleh karena itu, Sunday Adelaja dia berkata begini, God's time and our time have to coincide, otherwise we will not be successful in life. Waktu kita dan waktunya Tuhan mesti disamakan. Kita yang harus menyesuaikan waktunya Tuhan, bukan Tuhan yang menyesuaikan waktunya kita. Itu sebabnya saya tidak pernah mau mengerjakan segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan pertama. Dan yang kedua, yang dengan pasti saya tahu waktunya Tuhan.
Pasti ada jemaat yang bertanya, Pak, bagaimana saya bisa tahu waktunya Tuhan? Saudara perlu dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya jemaat di gereja ini saya ajak saudara doa fajar. Kenapa? Saudara mendekat. Saudara praise and worship hanya 25 menit kalau di sini. Tapi kalau saudara di doa fajar, Anda bisa berdoa begitu panjang, begitu lama. Setiap proyek yang besar di gereja ini selalu saya nunggu. Pisgah, waktunya Tuhan. Tunggulah tanggal mainnya. Bagaimana saya bisa tahu? Ya nanti Tuhan kasih instruksi. Oleh karena itu saya mengajak saudara, kenapa sih saya ajak saudara makin dekat dengan Tuhan? Sebab ketika saya bekerja, saya mengerjakan, saya tidak mampu menyelesaikan persoalan di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan. Saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba di dalam persekutuan Tuhan memberitahu kepada saya. Bisa audible voice, bisa lewat mimpi. Saya mau beritahu ini yang Tuhan sampaikan kepada saya. Berulang kali. Dan saya ucapkan. Tuhan bilang gini di waktu mimpi, tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya di malam mimpi. Di tengah krisis, padahal itu belum krisis. Nanti sebentar lagi akan ada krisis dan kira-kira tahun 2015 sebelum mulai. Dan di tengah krisis itu aku akan memberkati umat. Saya pegang saudara, saya pegang erat-erat. Setiap hari saya perkatakan dengan istri saya di mesbah dan saya tidak tahu apa yang terjadi, saya tidak tahu kesulitan apa yang anak-anak Tuhan alami, tapi saya beritahukan dan saya deklarasikan sebab hidup dan mati dikuasai oleh lidah, bukan dikuasai krisis. Itu sebabnya orang lain mengalami kesulitan. Saya mau beritahu, saya deklarasikan apa yang Tuhan janjikan. Dan dari tahun 2015, 2016, 2017, proyek demi proyek, dari 10 proyek sekarang 7 proyek sudah selesai. Bukankah itu ajaib? Allah kita memang Allah yang sanggup. Tepuk tangan yang meriah. Allah sanggup, Allah mampu menolongku. Katakan sama-sama, Allah sanggup, Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Kebesaran kedahsyatannya sungguh nyata di hidupku, mujizat selalu ada. Kalau saudara bisa disiplin mengelola dengan 4 hal yang tadi, maka Anda akan diberikan oleh Tuhan otoritas. Disiplin dari 4 tadi akan membuat saudara mampu mengelola dan semakin Anda dipercaya oleh Tuhan. Akibatnya otomatis kepercayaan Tuhan semakin besar dalam hidup saudara. Pak, kenapa sih saya mesti harus belajar memanage? Mungkin ada saudara bertanya begini, rasanya sih menurut saya ngelolanya udah benar. Oke, kalau saudara menurut saudara benar, maka di tengah ujian ini percayalah saudara tidak akan tergoncang. Ini yang Tuhan mau beritahu kepada saudara. Tuhan ngomong kepada saya. Tetapi Pak, bagaimana kalau saya miss dan saya di tengah goncangan ini saya gagal. Ulangi lagi, gak apa-apa. Namanya ujian, ada hair. Ada ujian, ada hair, ada remedial. Belajar lagi, tata lagi. Waktu kita memberikan 10% perpuluhan kepada Tuhan, kita berpikir 90%. Bisa aku atur semau gue. Ternyata itu rahasia. Itu kunci. Sebab ini prinsipnya, ini statement. Saya mau menutupnya. Apa yang Anda tidak kelola dengan benar dan baik akan hilang. Kalau Anda gagal mengelola uang, maka Anda akan mengalami kesukaran dalam keuangan di tengah krisis. Kalau saudara gagal mengelola keluarga, maka keluarga saudara hancur di tengah konflik dan krisis. Kalau Anda gagal mengelola kesehatan saudara, maka kesehatanmu sirna dan hilang, tiba-tiba jadi sakit. Anda tidak bisa mengelola pelayanan, maka pelayanan tiba-tiba hilang dalam hidup saudara. Anda tidak bisa mengelola bisnis diambil oleh Tuhan. Saya berdoa, apa yang tidak bisa Anda kelola akan hilang. Saya berdoa supaya saudara lewat kebenaran ini, mari kalau saudara gagal, redefinisi ulang. Apa saja yang Anda tidak kelola dengan baik akan hilang. Jim Rohn, dia berkata begini, discipline is the bridge between goal and accomplishment.
Saudara, disiplin mengatur keempat tadi itu akan menjadi jembatan antara goal rencana saudara dengan kenyataan. Oleh karena pengelolaan dalam manajemen, maka pertanggungjawaban adalah hasil dari sebuah manajemen. Saudara, setiap saudara akan bertanggung jawab sama seperti orang yang diberikan talenta, dia datang kepada tuannya. Pertanggungjawaban adalah hasil dari sebuah manajemen, dan saudara bertanggung jawab dengan semua resources yang saudara yang berikan oleh Tuhan kepada saudara. Saya berdoa, nanti baca di rumah. Saya sudah memasuki di bagian akhir dari khotbah saya. Dalam Lukas pasal 16, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan ayat yang kedua. Ayat pertama dan kedua. Satu hari bendahara, Tuhan Yesus berkata, ada bendahara yang tidak jujur. Dilaporkan dia tidak jujur menggunakan uangnya. Maka dia bilang begini, karena dia tidak jujur, maka dia tidak boleh bekerja lagi. Coba Anda baca. Lukas pasal 16 ayat 2. Kalau dia tidak bisa mengelola dengan baik, maka dia tidak boleh bekerja lagi. Apa yang tidak dikelola akan hilang. Apa yang tidak dikelola dengan baik akan hilang. Artinya kepercayaan Tuhan kepada milik yang dipercayakan Tuhan kepada saudara akan menentukan apakah kepercayaan saudara semakin besar atau tidak. Pak, ada contoh di dalam Alkitab orang yang tidak bisa mengelola resources yang Tuhan berikan Anda. Contoh. Anak bungsu adalah contoh salah pengelolaan. Sehingga habis dan tidak percaya Tuhan lagi. Kenapa dia tidak dipercayakan Tuhan lagi? Karena dia salah mengelolanya. Terlalu tragis ini. Tapi ada banyak contoh yang tidak bisa dari contoh. Jadi kamu akan kehilangan apa yang tidak kamu urus. Kamu akan kehilangan apa yang tidak kamu kelola dengan baik. Saya berdoa, memang sakit mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Tapi anak bungsu tidak dibuang oleh Tuhan. Begitu dia sadar, dia kembali kepada bapaknya. Dia bilang, Bapak, gua salah kelola. Hari ini saya berdoa, kalau saudara dan saudara semua yang mendengarkan kebenaran dan berkata, Tuhan aku salah kelola. Anda gak mungkin dibuang oleh Tuhan di tengah krisis. Gak mungkin. Datang kepada Bapak, dia pasti akan menolong saudara. Dia akan mengembalikanmu sebagai anak dan saudara latihan lagi dan Anda bisa diberi kesempatan yang kedua. Saya akan mengakhiri dengan sebuah kebenaran ini. Power of management. Amsal pasal 13 ayat yang keempat dan 5. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Wow. Kalau saudara rajin mengelola dengan baik, Anda akan mengalami kelimpahan di tengah masa sukar. Ministrimu kelola dengan baik, Anda mengalami kelimpahan. Usahamu, bisnismu Anda kelola dengan baik, Anda diberi kelimpahan di tengah krisis. Saudara, kemarin di tengah krisis seperti ini Tuhan bilang, kamu ingat orang-orang yang gagal. Saya bilang, baiklah Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya minta supaya semua saudara kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau kembali seperti anak bungsu yang gak dibuang. Ini statement saya terakhir. Rick Warren dia berkata gini, at the end of your life on earth you will be evaluated and rewarded according to how well you handle and what God has entrusted to you. Saudara dan saya suatu hari akan datang kepada Tuhan dan dia akan memberikan reward. Saudara akan dievaluasi dan diberikan oleh Tuhan reward. Apa saja yang saudara telah kelola dari apa yang saudara miliki dari Tuhan. Nah, waktu yang saudara terima, resources, waktu, talenta, karunia saudara, uang, bisnis, pelayanan yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Mari kita bertanggungjawabkan. Saya berdoa di tengah-tengah krisis seperti ini, kebenaran dari sorga akan menolong saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima
kasih Tuhan Yesus. Oh, mari angkat dua tangan, angkat dua tanganmu, naikkan pujian syukurmu. Mari datang dan hampiri seperti anak bungsu. Kalau kau rasa gagal di tengah krisis ini, ujian. Krisis adalah ujian iman. Datang hampiri Tuhan, hampiri. Jamah kuatkan, jamah kuatkan, jamah kuatkan. Yang sakit engkau sembuhkan Tuhan. Yang sakit engkau sembuhkan. Tuhan, hadirlah di rumah-rumah mereka, di rumah sakit. Hadir, jamah dan sembuhkan. Kalau hari ini ada yang mengalami kesulitan keuangan, Engkau menolong mereka Tuhan. Oh Rapa, sekarang kalau ada gagal di tengah ujian ini, krisis adalah ujian iman yang sedang kami hadapi. Kami berdoa, kuatkan umat-Mu, kuatkan umat-Mu. Ini Tuhan berkata, dengarkan baik-baik. Apa yang ada di tanganmu, apa yang dipercayakan kepadamu, itu bukti kemampuanmu mengelola. Dengarkan ini kata Tuhan. Kalau aku tidak memberikan kepercayaan, naik lebih daripada itu. Karena aku masih melihat kamu belum mampu mengelola yang lebih besar. Mari datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau berubah. Kalau saudara ada yang gagal di tengah ujian iman. Kalau ada saudara yang gagal di tengah krisis. Krisis adalah ujian, masa ujian dalam school of life. Saya berdoa supaya Anda lulus. Tapi kalau ada yang gagal, saudara datang hampiri Tuhan, saya mau berdoa. Tuhan, aku minta supaya Engkau rangkul kembali anak-anak-Mu. Aku minta Kau pegang mereka kembali, jamah mereka. Aku minta Tuhan tidak ada yang ketinggalan. Mereka bisa Kau, ketika mereka menghampiri-Mu, Kau rangkul mereka. Sebab Engkau sanggup menolong mereka. Kau bisa memulihkan mereka. Kalau mereka salah seperti anak bungsu juga, Kau panggil kembali dan Kau angkat dia kembali. Dan Kau jadikan anak kembali. Aku minta Tuhan di tengah krisis ini, Engkau sedang menguji iman kami. Dan kalau mereka berhasil, maka Engkau akan mempercayakan lebih besar lagi. Ini pesan Tuhan bagimu. Lihatlah keluar daripada pandemi ini. Akan ada banyak orang yang lulus dari ujian yang baru. Dan kau akan dibawa oleh Tuhan naik pada dimensi yang baru. Karena Tuhan melihat kepercayaan yang baru yang Tuhan akan beri. Sehingga kepercayaan dalam hidupmu semakin besar. Lihatlah, jangan takut. Sebab ada Tuhan bersama-sama dengan saudara. Mari tetap angkat dua tanganmu, biar Ibu Flora berdoa buat saudara. Saat ini kami berdoa bersama-sama dengan umat-Mu yang beribadah pagi ini bersama-sama Tuhan, hari ini bersama-sama. Aku berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Hari ini Engkau mengingatkan bahwa Engkau memberikan kunci Tuhan. Terima kasih buat setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mau belajar mengelola apa yang Tuhan percayakan. Dan ajari kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya lebih Tuhan. Korakara dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat setiap resources yang ada di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Terima kasih buat suami yang terbaik. Terima kasih buat istri yang luar biasa. Terima kasih buat anak-anak korakara yang bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa tutup setiap keluarga dengan kuasa kasih-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Di tengah-tengah masa krisis ini biar kami saling menguatkan satu dengan yang lain.
Aku berdoa hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang merasa sesak Tuhan tolong Tuhan. Tuhan bebaskan, ajari kami berseru Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah tertidur dan Tuhan tidak pernah terlelap. Tapi matamu senantiasa berjaga-jaga atas setiap kami Tuhan. Aku mau berdoa ketika pagi ini kami bersama-sama sujud di hadapan-Mu. Berkatilah setiap rumah tangga demi rumah tangga. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Jadikan setiap keluarga kami terang. Jadikan setiap keluarga kami garam bagi sekeliling kami Tuhan. Aku berdoa lindungi daripada segala sakit penyakit Tuhan. Bahkan tangan-Mu menyertai kami. Tuhan, aku berdoa masa-masa krisis membuat iman kami semakin bertumbuh, kerohanian kami semakin bertumbuh. Dan kami bersyukur kami diingatkan hari ini supaya kami menggunakan setiap kunci yang Tuhan berikan. Ajari kami melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami yakin, kami percaya banget ketika kami melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu senantiasa ada bersama dengan umat-Mu. Berkati Tuhan sekitar lingkungan ini, berkati sekitar lingkungan kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan negeri kami Banten Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Di masa-masa kesesakan ini perlindungan-Mu nyata atas bangsa kami. Berikan stabilitas pertahanan, keamanan, stabilitas ekonomi. Dan kami berdoa biar tangan kami terulur buat banyak orang lain. Sebab Tuhan sudah menolong kami. Biarlah tangan kami juga terulur buat banyak orang lain. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tetap angkat dua tanganmu. Sujud di altarnya. Ku bawa terima anugerah-Nya dan ya Tuhan, Kau mengampuni umat-Mu dan Kau memerdekakan mereka. Kau pulihkan di tengah-tengah kondisi ini. Hidupku baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kembalilah dalam aktivitasmu sehari-hari. Jangan khawatir, tetap pandang Tuhan. Tuhan Allah Dia Tuhan yang mengampuni kita. Terimalah berkat-Nya. Diberkati hidupmu. Disembuhkan sakitmu. Diberikan hikmat untuk mengelola resources yang Tuhan beri. Sehingga semua kotak-kotak yang ada di sorga dapat keluar semua demi rencananya terjadi dalam hidupmu. Dijagai dan diproteksi keluargamu. Dijagai dan diproteksi bisnismu. Berkat yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.